Hai semua, selamat datang kembali di channel Tama Studio. Mari kita lanjutkan cara membuat foto menjadi kartun di Adobe Illustrator part 2. Kali ini kita akan mewarnai hasil line art kemarin. Tapi sebelumnya, bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan klik tombol di atas ya. Sekarang tinggal masuk ke tahap pewarnaan. Nah, saya udah nyediain palet. Nah, ini kebetulan saya udah nyimpen di file satunya lagi. Palet ini bisa kalian gunakan nanti, insyaallah saya masukkan ke kolom deskripsi ya, nanti bisa di download sendiri. Saya paste sembarangan aja, saya taruh di sini. Sekarang kita warnain dulu line artnya. Ini kan tadi warnanya masih hitam, nah kita ganti warnanya pakai warna yang ini. Nah, untuk mengambil warna kita pakai tool yang namanya tool eyedropper. Nah, ini kita seleksi dulu semua objek yang ada di layer yang sama ini, line artnya. Tapi di sini kita harus unselect yang berupa fill. Ini kan ada objek yang berupa fill. Kita unselect aja dengan menggunakan shift, kemudian klik pada objek yang ingin kita unselect. Nah, ini udah keseleksi semua. Tandanya kalau kita udah nyeleksi semua stroke-nya itu yang di sini ditampilnya hitam stroke-nya. Kita langsung aja ambil warna pakai I ya. Eyedropper ini shortcut-nya I. Tapi untuk membuat warna pada suatu stroke nggak hanya tinggal klik aja ya, misal kayak gini. Nah, itu malah jadinya terdeteksinya sebagai fill karena secara otomatis emang eyedropper ini juga mengcopy pemformatan dari objek yang ingin kita copy, entah itu copy warnanya atau copy formatnya. Maka dari itu kita undo dulu, Ctrl Z. Nah, pastikan di sini yang di depan stroke-nya ya. Kalau kita mau ngambil ini dan cuma diterapin di stroke, pastikan shift-nya dipencet. Shift kemudian klik kiri. Nah, jadi yang keambil cuma warnanya, enggak pemformatannya. Ini yang stroke, kemudian yang fill mata sama ciputnya kita ambil warna yang ini. Kalau ini bebas karena otomatis dia fill. Nah, udah. Matanya belum terseleksi. Ini udah. Kemudian tinggal warna muka. Nah, ini mukanya kita seleksi dulu. Tapi sebelum itu, supaya mempermudah kita dalam mengedit-edit apabila nanti ada kelihatan ada yang salah, kita grup dulu objek yang ada di dalam. Ini hidung, mulut, mata, alis, semuanya udah terseleksi. Kemudian Ctrl G untuk ngegroup. Udah, ini udah ke grup. Nah, udah. Terus wajahnya kita ambil fill-nya. Kalau wajah pakainya warna yang ini kalau nggak salah. Ini atau ini? Oh, yang ini. Tapi balik lagi kayak tadi, kalau kita cuma sekedar ngeklik pakai eyedropper, nanti yang keambil itu otomatis fill-nya. Yang tadinya stroke hilang kan. Nah, maka dari itu kita undo dulu, pastikan kalau mau ngambil cuma warnanya, shift-nya dipencet. Dan yang kalau kita mau ngisi fill-nya, yang aktif adalah yang fill-nya ada di depan. Oke, langsung ambil. Oh, bukan yang ini, yang ini. Nah, udah. Sekarang tinggal warna kerudungnya. Kerudungnya warnanya yang ini kalau nggak salah. Ini bukan ya? Atau ini ya? Iya, ini. Sekarang kita juga belajar layer di sini. Sebenarnya objek-objek ini tuh meskipun berada di dalam layer yang sama, tapi sebenarnya di dalamnya tuh ada sub layernya. Tuh. Kebetulan kerudungnya ini berada di sini. Nah, yang objek-objek kecil yang berada di dalam kerudung itu berada di bawahnya, otomatis nggak kelihatan ketutupan sama objek kerudungnya. Oleh karena itu kita harus merubah sub layer ini menjadi yang paling bawah. Bisa di drag di layer sini, ditaruh paling bawah sana, tapi biar cepet aja kita bisa pakai shortcut Ctrl Shift kurung kotak buka. Nah, kayak gini. Nanti otomatis objeknya langsung berada di sub layer paling bawah kayak gini. Objek yang ada di atasnya langsung pada kelihatan. Oke, kerudung udah, sekarang tinggal tangan. Tapi sebelumnya ini tangan masih bolong ya. Kalau mau ngasih fill, usahain objeknya itu jangan bolong. Nah, kita lengkapi dulu pakai pensil kayak gini. Kemudian kita ambil warna kulit, bisa ngambil, nggak harus di palet lagi, di sini juga bisa. Shift-nya juga ditekan.
Oke, jadi sekalian kalau biar manajemen layernya rapi, kita grup sekalian nih, satu tangan ini jadi satu objek, grup Ctrl G. Jadi kemudian baju ini kita ngikutin kotakannya aja ya, karena kebanyakan avatar itu emang bentuknya kotak, emang kotak sih. Nah ini agak ngerolak sedikit ke ini nggak masalah, karena nanti ini akan berada di layer paling bawah, jadi nggak masalah kalau sedikit melebar-lebar. Pakainya warna yang ini. Nah, ups, saya lupa pakai shift ya. Nah, oke, udah. Ini taruh di layer yang paling bawah. Ctrl shift kurung kotak buka. Nah, udah berada di layer paling bawah. Jangan lupa yang kerudung ini tadi juga lupa belum di grup. Kita seleksi dulu objek-objek yang ada di bagian kerudung. Nah ini sama kerudungnya kita grup. Nah, dan jangan lupa ini masih berada di layer atas, jadi kita harus turunin layernya. Kalau tadi Ctrl Shift kurung kotak buka itu langsung ke sublayer paling bawah, tapi kalau cuma Ctrl sama kurung kotak buka aja, ini satu persatu sublayer terlewati. Ini bisa pakai Ctrl kurung kotak buka dan kurung kotak tutup untuk ke atas bawahnya. Nah ini bisa naik turun, bisa dilihat tuh di panel layernya. Nah udah, terus apa lagi? Oh ini mungkin ini kita bisa kasih warna yang berbeda untuk lekukan-lekukan di kerudungnya ya. Ini kalau mau ngedit yang ada di dalam grup, kita bisa pakai isolasi mode, klik 2 kali aja pada objeknya. Ini pertanda kalau kita udah masuk dalam isolasi mode. Ini bisa kita seleksi objek mana aja yang pengen kita ubah warnanya. Ini mungkin kasih warna yang lebih mudah kali ya. Kita ambil warna yang ini sesuai bajunya aja. Tapi ingat, ini struknya aja ya, jangan fillnya. Jadi pakai shift supaya cuma ngambil warnanya. Nah udah, terus kayaknya struk ini kebesaran deh. Aku kecilin jadi berapa ya? 7 atau 8. Nah udah, klik 2 kali ya kalau mau keluar dari isolasi mode, tapi sembarang. Oh, kita lihat di pojokan tuh, ini berada di atas layer garis kerudung yang luar. Jadi kalau pengen ini ketutupan sama garis kerudung yang luar ini, maka ini harus berada di bawahnya. Tapi kita coba aja masuk ke isolasi mode lagi, kita seleksi objek-objek ini yang kecil-kecil ini, kemudian taruh paling bawah, Ctrl Shift kurung kotak buka. Tapi nggak bisa, karena apa? Karena objek garis luar ini memiliki fill. Maka dari itu kita ambil lagi, kita tinggal copy aja objek garis kerudung yang luar ini, kemudian kita copy, kita paste in place, tapi fillnya dihilangin. Nah kayak gini, supaya tetap tembus pandang. Nah ini tetap tertutupi. Oh, kalian merasa ada yang kurang nggak? Coba kita layer yang paling bawah, referensinya kita hide. Ada yang kurang apa ya? Bibir kayaknya ya. Oh iya, bibir. Ini masih ada palet satu lagi boleh buat bibir. Nah kita buat bibirnya, kita juga harus ngebelak yang aslinya juga dong. Supaya gampang kita bikin layer baru aja, cuma nitip objeknya pakai pensil. Kita bikin ini bibirnya. Nah oke, udah jadi. Warnanya ngambil yang layernya masih mati. Nah ini kita tinggal cut aja, Ctrl X, terus masukkan ke dalam layer yang merah. Layer yang merah bikin lagi, Ctrl Shift V. Nah terus jangan dulu, kita cut lagi, kita masukinnya di grup yang ini, Ctrl Shift V, kemudian taruh paling bawah. Nah ya jadi boom. Coba kita hide referensinya. Lumayan kan. Nah sekarang tinggal kita kasih backgroundnya.
biasanya kalau untuk avatar backgroundnya tuh lingkaran-lingkaran ya enggak. Jadi layer yang 3 tadi kita taruh yang paling bawah, ini yang ini abaikan aja karena yang namanya background pasti di bawah kan. Nah, kita bikin lingkarannya pastikan dari tengah ya, karena orientasi objeknya memang dari tengah. Nah, kira-kira segini atau ke atasin lagi ya, segini mungkin ya, segini lumayan. Mungkin kalian masih bingung ini bagaimana caranya orangnya supaya ngikutin lingkarannya. Nah, ini caranya. Kalian harus grup dulu objek-objek ini jadi satu. Outputnya jangan lupa Ctrl G. Coba kita pastikan ini udah satu grup semua atau belum. Kita geser. Oh, udah satu grup. Ini kita grup biar gampang nantinya kalau kita mau berubah posisi objeknya. Kita copy yang backgroundnya ini, Ctrl C, kemudian kita pastekan tapi di layer yang merah, atau klik aja objek yang merah, otomatis layer yang aktif adalah layer yang merah, layer 2. Ctrl Shift V untuk paste in place, kemudian seleksi kedua objek, pastikan lingkarannya berada di atas, lingkaran sama orangnya diseleksi, kemudian pakai yang namanya clipping mask. Clipping mask kalau nggak salah ada di sini. Mana ya? Lupa, saya lupa. Tapi bisa kok. Cara cepatnya pakai Ctrl 7. Klik aja ya Ctrl 7. Nah, jadi oh ya, jadilah avatar. Tapi ini masih ada yang bolong. Kita bisa edit objeknya, bisa dipergeser lagi ke bawah, tapi shiftnya tetap dipencet ya supaya tetap proporsional. Oke. Segini. Ini ke atasin lagi kayaknya, atau cukup segini? Segini cukup sih. Nah, udah jadi. Sekarang kita grup semuanya avatarnya, Ctrl G. Kemudian pastikan avatar ini berada di tengah dari artboardnya ya. Kita bisa pakai alignment tool, di sini ada yang center, kita pakai center yang horizontal sama yang vertikal. Kemudian kita sesuaikan kebutuhan sama avatar untuk foto profile. Jadi biasanya kan segini, nanti di profile akan kelihatan lingkarannya segini, maka ini harus dibesarin lagi, kira-kira segini. Nah, nanti kalau di profile bakal bagus deh. Oh iya, ini ada yang kelupaan, backgroundnya belum diganti warna. Nah, ini backgroundnya pakai warna yang ini. Kita seleksi dulu backgroundnya, pakai direct selection tool aja ya, supaya bisa menyeleksi langsung ke dalam grup tanpa melalui isolasi mode. Pakai eyedropper, kita pakai warna yang ini. Nah, kemudian kayaknya masih ada yang kurang deh, kurang proporsional apa ya? Oh, posisinya, posisi objek yang ada di dalam. Nah, ini posisi orangnya kita bisa edit lagi, geser-geser mungkin. Ini agak ke atas lagi mungkin ya. Nah, segini lumayan supaya ini agak kelihatan. Nah, udah kelihatan lebih proporsional. Klik 2 di sembarang supaya bisa keluar dari isolasi mode. Nah, kemudian masih ada yang kurang kayaknya. Apa ya? Oh, garis luar dari kerudungnya ini kayaknya belum di rounded tuh, masih tajam. Kita klik aja objek kerudungnya pakai direct selection tool, kemudian cornernya di sini pakai round join. Nah, udah jadi itu. Kemudian saya kasih tahu sekalian ya cara ekspornya. Kalian bisa klik file kemudian export. Saya biasanya pakai save for web legacy, klik aja. Nah, ini tampilannya. Kalian klik kanan pada gambarnya, kemudian fit on screen supaya kelihatan utuh satu gambar. Kemudian ukurannya 1080 menyesuaikan ukuran artboardnya. Saya pakai JPEG, ukurannya maksimum, kualitasnya 100%. Clip to artboard harus dicentang ya. Kemudian art optimizer, kita save aja. Terserah mau kasih nama apa. Kalau saya tak kasih nama minimalistic avatar. Berapa? Ini udah yang kelima. Oke, save. Nah, udah jadi. Oh iya, jangan lupa ya,
file projectnya kita simpan juga, bisa Ctrl S atau di sini juga bisa save. Kasih nama terserah kalian. Sampai 5 ya, minimalistik avatar 5. Oke, simpan. Oke aja. Nah, udah jadi. Nah, yang tadinya gambar seperti ini dirubah menjadi avatar jadi seperti ini. Untuk hasil akhirnya saya kreasikan sendiri ya, jadi tak kasih shadow sama warna backgroundnya pakai warna yang tadi aja ya, soalnya kayaknya bagus yang tadi dah. Oh iya, kalian juga bisa kreasiin sendiri kok. Nah, itu dia tutorialnya. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.